Markus 16 ayat yang ke-12 sampai yang ke-20. Firman Tuhan agak sedikit panjang. Saya baca yang ayat yang ke-12. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, baca ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dengan perikop Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya, maka orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, percayalah seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dari namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa asing. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian, ke surga. Sama-sama kita baca yang 20, 1, 2, ya. Mereka pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan memberikan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau boleh saya mengangkat tema pada malam hari ini, percayalah kepada Tuhan menurut pikiran Tuhan. Haleluya. Haleluya. Orang Kristen, kebanyakan orang Kristen percaya kepada Tuhan menurut pikirannya sendiri. Jangan katakan percaya kepada Tuhan kalau di antara kita tidak ada gairah ketika bangun pagi baca Alkitab atau bangun persekutuan dengan Tuhan. Orang percaya kepada Tuhan bukan dilihat dari dia memakai salib atau bertato salib. Bahwa di Golgota ada 3 salib di sana. Kita tidak tahu salib apa yang dia pakai. Mungkin saja yang di sebelah kanan. Kita jangan melihat orang bahwasanya dia benar-benar pengikut Tuhan dari kemasannya saja. Tetapi percayalah kepada Tuhan menurut pikiran Tuhan. Ke-11 murid Tuhan Yesus di ayat yang ke-14, terlepas dari Judas Iskariot, sudah beberapa kali menampakkan diri, tetapi mereka tidak percaya. Tiap hari mereka bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan di dunia ini, mereka percaya kepada Tuhan, tapi menurut pikiran mereka. Mereka tidak mempercayai bahwa sebelumnya Tuhan sudah mengatakan pada hari ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Tetapi yang tidak dipercayai oleh murid-murid Tuhan, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus.
Mereka tidak mempercayai Tuhan Yesus itu sendiri. Mereka hanya mengikut Tuhan saja. Jadi merasa di Pentakosta sudah ditaporsi Tuhan menurut pikiran Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau boleh saya ambil contoh, Pentakosta itu bukan hanya meriahnya penyembahan. Bahasanya orang melihat kita beribadah mungkin berbeda dengan yang lain. Halakadon atau kami kepala itu menguluhur, itu mau bertanya nang, halakan masing-masing do mau bertanya nang, halakadon atau bukan. Kalau boleh saya ambil ilustrasi, orang percaya itu ada 3 kategori. Percaya kepada Tuhan mungkin semua Kristen, semua umat Kristiani mempercayai kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin melalui kita warung menang di luar supaya terdongan tabera gimana berkali salib. Percaya Tuhan Yesus. Percaya pada itu gimana? Hanya percaya saja. Setelah Kristen dikatakan Kristen mengikut Kristus, di sini dia sudah percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Sekedar percaya saja. Apakah kita cukup sampai di sana? Setelah kita percaya kepada Tuhan, maka tahap yang kedua yang harus kita lalui, mempercayakan diri kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mempercayakan diri kepada Tuhan maksudnya jangan katakan bahwa engkau percaya kepada Tuhan kalau seperti yang saya bilang tadi, bangun pagi, gairah kita untuk baca Alkitab, bangun persekutuan dengan Tuhan tidak ada. Nyanyikan 1-2 lagu ketika kita bangun tidur, setelah lipat selimut segala macam, baca Alkitab. Itu orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Menyerahkan diri kepada Tuhan. Tapi orang Kristen kebanyakan hanya menyerahkan masalahnya saja kepada Tuhan. Mempercayakan semua masalahku kepada Tuhan. Memangnya Tuhan itu apa? Masalahmu saja yang dipercayakan, hidupmu enggak. Kalau kau mempercayakan masalahmu kepada Tuhan, belum tentu kau mempercayakan diri. Tapi kalau kita, saya, saudara bagi teman-teman pemuda, mempercayakan dirimu kepada Tuhan, maka itu sudah satu paket dengan masalah. Puji Tuhan. Haleluya. Setelah kita lulus mempercayakan diri, kita biasa terus mempercayakan diri kepada Tuhan. Maka tahap selanjutnya yang harus kita kerjakan harus menjadi orang kepercayaan Tuhan. Haleluya. 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 Mempercayakan diri kepada Tuhan belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Ketika murid-murid Tuhan Yesus sudah mempercayakan dirinya kepada Tuhan, di hari yang ke-40, apa pesan Tuhan terhadap murid-murid? Yang menyatakan bahwasanya Tuhan sudah mempercayakan murid-muridnya. Yang menyatakan bahwa murid-murid yang ke-11 sudah menjadi orang kepercayaan Tuhan. Lalu Yesus naik ke surga. Beritakanlah Injil kepada seluruh penjuru bumi. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Putra Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Sungguh luar biasa, sungguh mulia umat Pentakosta kalau sudah
menjadi orang kepercayaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau boleh saya katakan, kalau hanya sekedar percaya, saya boleh katakan itu mungkin belum bisa masuk dalam kerajaan surga. Bahkan sampai mempercayakan dirinya pun kepada Tuhan, belum tentu bisa masuk ke dalam surga. Kalau tugas yang terakhir belum kita laksanakan, menjadi orang kepercayaan Tuhan. Bagaimana sikap orang kepercayaan Tuhan? Harus memberitakan Injil. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang saya ambil contoh, bagaimana kalau kita melihat orang buta yang kehilangan tongkat, lalu dia berjalan tanpa tongkat menuju jalan, dan dia tidak tahu apa yang ada di jalan itu. Dan tiba-tiba misalnya ada selokan, dan kita sudah melihat orang buta itu mau masuk ke dalam selokan. Kita hanya melihat saja, tidak kita tolong, itu namanya jahat. Apalagi sekarang orang banyak yang buta rohani, kita tidak segera menolong, kita lebih jahat. Puji Tuhan. Yang sekarang banyak antri menuju ke neraka, dan kita hanya melihat masuk, akan masuk. Itu jahat. Puji Tuhan. Maka tugas kita yang terakhir supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, beritakan Injil. Meskipun kita misalnya seperti orang buta tadi, ketika kita merangkulnya supaya dia tidak jatuh, kita bisa disalahpahamkan. Nyopet. Tidak peduli apapun resiko yang kita ambil, yang penting kita harus memberitakan bahwa hanya Yesus jalan satu-satunya kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Puji Tuhan. Ketika kita sudah menjadi orang percaya Tuhan, maka Tuhan berkenan melihat kita, dan kita akan menjadi anak yang dalam arti pewaris kerajaan surga. Puji Tuhan. Haleluya. Maka saya mengajak seluruh muda-mudi, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan hanya percaya saja kepada Tuhan, harus mempercayakan diri kepada Tuhan, dan harus menjadi orang kepercayaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Terpujilah Tuhan dari selamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Belajar pada malam ini, yaitu terambil dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan pada saat ini yang menguatkan atau memberikan kita satu jaminan supaya kita berjaga-jaga. Dan tema firman Tuhan juga boleh saya ambil pada saat ini seperti berikut firman Tuhan, berjaga-jaga. Karena situasi dan kondisi kehidupan itu tidak berjalan dengan monoton, tetapi situasi kehidupan kita terkhusus pada zaman ini begitu hebat, tantangan yang diperhadapkan kepada kita. Perjalanan karena kondisi Tuhan dan artinya semakin sulit perjalanan tujuannya, dan semakin gampang tetapi semakin sulit beralami di akhir zaman dalam situasi. Usuk majorita damang dainang isema manang di waktu yama
masa harga minyak nagabi arka. Alai situasi akhir zaman terjadi nakiado pelangka minyak goreng, nakiado pelangka dulu alai yang gosip di situasi yang minyak goreng ngasarupa yang dohot mas dan mengaduli mas. Aladino dihidapkan aku di Tuhan di bagasan beluta dituntut Tuhan kita untuk tetap berjaga-jagalah, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Kata berjaga-jaga menjadi sebuah perintah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bukan karena kita mengalami tantangan atau musuh datang, tetapi kita dituntut Tuhan di dalam setiap kehidupan kita agar kita tetap berjaga-jaga dan sambil berdoa. Karena masalah itu dan tantangan itu dan pencobaan itu setiap saat, setiap detik datang menghadap kehidupan kita. Kapan kita lengah, maka di situ iblis akan mengalahkan kita. Oleh karena itu anak-anak Tuhan, serta kasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan pada saat ini menuntut kita supaya kita lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa. Karena dalam doa kita lah, disitulah kita boleh bercakap-cakap dengan Tuhan. Seperti kita bercakap-cakap dengan saudara kita, seperti kita bercakap-cakap dengan suami istri kita, dengan sahabat karib kita. Demikian juga Tuhan kita buat menjadi sahabat karib dalam kehidupan kita. Karena sahabat karib itu adalah sahabat yang mau menanggung beban dan risiko ketika kita mengalami persoalan. Demikian pula Tuhan, kalau kita buat dia menjadi sahabat karib kita, maka Tuhan juga akan mengangkat, akan menopang kita ketika kita menghadapi persoalan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu anak-anak Tuhan, sebagai kasih nama Tuhan, dalam keadaan kehidupan kita pada akhir zaman ini yang semakin tidak menentu dalam kehidupan ini, kita dituntut Tuhan supaya kita lebih lagi berjaga-jaga dan sambil berdoa supaya kami beroleh kekuatan, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Digambarkan dalam firman ini akan banyak akan terjadi ke dalam dunia ini. Kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Bukan seperti tentara ketika dia mau diperhadapkan dengan musuh, dia dipersiapkan, dia dipersenjatai. Tetapi kita tidak memiliki itu. Kita hanya memiliki firman Tuhan, doa kita. Itulah benteng kehidupan kita dalam menghadapi situasi zaman ini. Banyak orang-orang percaya yang semakin bimbang pada saat ini. Seperti kata firman Tuhan tadi yang dibawa oleh Tuhan Romlan Martu. Gudang doain Kristen doiban alai oleh Kristen KTP. Ketika hari Minggu dia datang ke gereja. Mula di gereja ini bagak doiban. Alai ketika keluar gereja ini dia sama seperti iblis. Dia tidak mencerminkan kehidupan kekristenan itu. Oleh karena itu anak-anak Tuhan, firman Tuhan pada malam ini menuntut kita atau mengajari kita supaya kita berjaga-jaga dan semakin dekat kepada Tuhan di dalam doa kita. Jangan kita lengah. Karena ketika kita lengah, disitulah iblis akan menjatuhkan kita. Efesus 5 ayat 15 kita baca. Apa dikatakan firman Tuhan?
Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Selanjutnya, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Usuk kumata kita kanak oleh Tuhan. Isi memandang ari-arion manang perjalanan di Golgota, ari-ari natadalani hari nasurat. Oleh hari-hari ini adalah jahat. Oleh karena itu anak-anak Tuhan, mari kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan kita lengah. Sedetik pun jangan kita lengah. Karena ketika kita lengah, disitulah si iblis datang menjatuhkan kita. Jangan lengah anak Tuhan. Antuaka naposope. Unak kamu lengah. Jangan lengah. Karena ketika kalian lengah, kalian akan dipengaruhi. Kalian tidak akan mempunyai kekuatan. Lalu kemudian akan kenal. Amudo generasi penerus di gereja Pentakosta Indonesia, generasi penerus keluarga, generasi penerus langsung. Apalagi si polisi yang dari Parpudio, generasi penerus itu perjuru diambil. Alana ketika generasi itu sudah hancur, maka generasi tidak ada lagi. Oleh karena itu anak-anak kami, anak Tuhan, remaja muda-mudi, jangan kalian lengah dalam menghadapi situasi dunia yang semakin rumit ini. Allah pasahat ma gunung Tuhan ta asal naga bebana mengaturi selalu dapat perjalanan di Golgota. Allah ketika kejatuhan di Jolmai, kejatuhan seseorang itu sekarang bukan karena banyaknya masalah atau penderitaan, tetapi justru saat sedang dalam kelimpahan. Dan di waktu gudang masalah di Jolmai, madahu tu bagasan akedus. Allah ini kita gudang pasu-pasu do. Gudang Jolmai kami madahu tu bagasan dosa. Itulah sebenarnya, bahkan itulah sering terjadi. Bulu di bagasan kesusahan do, tangian nyope ojolo ketutuhan. Bulu di bagasan persoalan petangian nyope kurang ketutuhan. Oleh ketika dia mendapat berkat yang sungguh luar biasa, dia tidak datang kepada Tuhan. Tangian nyope kita. Allah tidak dikatakan oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang sungguh dikasihi oleh Tuhan. Teruslah kita berdoa, membangun hubungan kepada Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan adalah dengan kita datang berdoa kepada Tuhan. Itulah cara kita membangun hubungan kepada Tuhan. Kita datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan. Itulah cara kita membangun hubungan dengan Tuhan. Karena ketika kita tetap membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan menjaga kita dan memberikan kita kekuatan dengan kuasa Roh Kudus. Satu Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Unang mata itu berita yang benar. Janganlah kita anggap diri kita sudah kuat, tetapi kita mau tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Allah na tuhalak na sopong na kijang roha hatok dumadago. Jala hatan itu hak tak memandok, di hatan itu hadiah nasi. Halak na pati bodiri na nasi patuh. Ale halak na pauru diri nasi patuh. Janganlah menganggap engkau kuat, tetapi rendahkanlah dirimu.
Tetaplah dekat kepada Tuhan. Tetaplah bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menjaga kita. Oleh karena itu, saudara kasih nama Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada saat ini, dikatakan tadi, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kami beroleh kekuatan, supaya kita beroleh kekuatan yang sungguh luar biasa, kekuatan yang daripada Tuhan, yaitu Roh Kudus. Inilah kekuatan kita untuk mengalahkan, untuk bisa kita tak berdiri kokoh menyongsong hari Tuhan yang sungguh besar itu. Jadi kita tak oleh Tuhan, namanya itu Tuhan dan gampang-gampang saja. Namanya itu Tuhan butuh berjuang. Namanya itu Tuhan butuh pengorbanan. Namanya itu Tuhan harus bayar harga. Ketika kita berani bayar harga kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan memperhitungkan segala yang kita perbuat. Oleh ketika kita banyak perhitungan kepada Tuhan, Tuhan juga akan memperhitungkan. Tuhan akan suka kepada kita. Oleh karena itu, saudara kasih nama Tuhan, firman Tuhan pada malam ini yang mengingatkan kita, mengajari kita supaya kita berjaga-jaga dalam menghadapi situasi zaman yang sudah semakin hari semakin rusak, semakin tidak menentu lagi, agar kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Demikianlah saudara kasih nama Tuhan, firman Tuhan yang begitu singkat, biarlah ini menjadi firman yang hidup dan berguna bagi kita, dan biarlah kita diberkati Tuhan, dan senantiasa kita tetap dimenangkan Tuhan dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap persoalan kita. Kita boleh Tuhan tuntun dan memberikan kita kemenangan. Terpujilah Tuhan pada saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang puji nanti kami serahkan kepada Bapak Pendeta kita untuk memimpin kita dalam doa. Kita akan pujian kita kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu,